Oke, kita akan belajar mengenai laju reaksi. Ya, laju reaksi ini mempelajari mengenai kecepatan suatu reaksi kimia. Ya, ada reaksi yang berlangsung dengan sangat cepat. Ya, contohnya adalah reaksi pembakaran. Ada juga reaksi kimia yang berlangsung lambat. Ya, contohnya adalah reaksi perkaratan besi. Nah, laju reaksi ini, kecepatan dari suatu reaksi itu dapat diamati dari perubahan yang menyertainya, ya. Perubahan-perubahan dalam reaksi kimia, contohnya adalah perubahan warna, perubahan volume, ada perubahan konsentrasi, ya. Untuk gas juga bisa diukur dari perubahan tekanan, ya. Sehingga kita dapat menghitung suatu laju reaksi dari suatu reaksi, ya. Suatu kecepatan dari suatu reaksi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi per reaksi, ya, konsentrasi per reaksi atau reaktannya. Semakin besar konsentrasi per reaksi, maka laju reaksi akan semakin besar, akan semakin cepat. Ya, ini masuk akal ya. Kalau kita mau mereaksikan sesuatu, sebaiknya kita perbanyak reaktannya kalau kita ingin memperoleh hasil yang lebih cepat, ya. Ini nanti hubungannya ke teori tumbukan, ya. Semakin besar konsentrasi, kemungkinan untuk terjadi tumbukan antara reaktan itu semakin besar, sehingga semakin cepatlah terbentuk produk. Yang kedua adalah luas permukaan sentuh, ya. Semakin besar luas permukaan sentuh, laju reaksi juga semakin besar. Ya, ini contohnya yang serbuk sama yang kepingan, ya. Kalau reaksi antara serbuk dengan suatu zat lain dan kepingan dengan zat lain, pasti yang lebih cepat bereaksi yang serbuk, ya. Contoh paling gampangnya kalau kita melarutkan sesuatu, misalnya gula pasir dan gula batu, ya, sama-sama di dalam air panas. Yang berupa gula pasir itu akan lebih cepat larut dibandingkan yang gula batu. Itu analoginya untuk pelarutan, ya. Di sini adalah reaksi. Jadi sama dengan pelarutan, semakin besar luas permukaan sentuhnya, laju reaksi juga akan semakin cepat. Yang ketiga faktornya adalah suhu. Suhu semakin tinggi, laju reaksi juga semakin cepat. Ya, ini contohnya untuk reaksi yang dipanaskan, ya. Reaksi ada yang berangsung lambat kalau suhu ruangan, tapi ketika dipanaskan jadi 60 derajat dia berangsung bisa 3 kali lebih cepat, ya. Itu dipengaruhi oleh suhu. Yang keempat adalah katalis, ya. Katalis ini adalah zat yang mempercepat laju reaksi, ya, tapi tidak ikut bereaksi dengan reaktan. Fungsi dari katalis ini adalah menurunkan energi aktivasi. Ya, nanti ini kita akan bahas di bagian selanjutnya mengenai energi aktivasi, ya, dan katalis. Jadi katalis ini spesifik mengenai terhadap suatu reaksi. Jadi katalis tertentu hanya dapat digunakan untuk reaksi tertentu saja. Tidak bisa satu katalis ini digunakan untuk beberapa reaksi, yaitu harus melalui percobaan dan biasanya ada patennya, ya, untuk reaksi-reaksi memakai katalis. Nah, kita akan bahas mengenai spesifik, ya, mengenai katalis. Tadi katalis adalah zat yang mempercepat terjadi reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Dan dia akan menurunkan energi aktivasi. Apa tuh energi aktivasi? EA, ya, energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar terjadinya tumbukan dan reaksi dapat berlangsung. Ya, di sini dari grafik sebelah kiri ini kita dapat lihat, ya, hubungan antara energi dan waktu, ya. Reaktan A dan B kalau tanpa katalis dia akan melalui suatu jalur yang di atas, ya. Nah, energi aktivasi itulah yang merupakan selisih yang harus dilewati oleh reaktan, ya. Sejumlah energi dari paling tinggi menuju ke produk ini, ya, yang merupakan sampai ke reaktan ini yang merupakan energi aktivasi. Nah, kalau dengan katalis, ya, dia cukup menempuh jalur yang merah ini, ya, yang di bawah. Jadi energi aktivasinya lebih kecil, ya. Dengan energi yang lebih kecil dia dapat terjadi reaksi. Kalau tanpa katalis dia harus membutuhkan energi sebesar ini, ya, reaksinya tanpa katalis. Nah, dengan katalis kita memperoleh energi aktivasi yang lebih kecil. Akibatnya produk lebih cepat untuk terbentuk, ya.
dengan waktu dia lebih cepat dan energinya lebih minimum. Nah, katalis ini ada dua jenis ya. Ada yang namanya katalis homogen, katalis yang memiliki fase yang sama dengan zat bereaksi. Fase itu ada padat, cair, gas, dan larutan ya. Misalnya reaksi antara C2H12O11 larutan, ini gula tebu ya, direaksikan dengan H2O dengan katalis H2SO4 ya. Ini sama-sama larutan, AQ menghasilkan glukosa ya, C6H12O6 larutan dan C6H11O6 larutan. Jadi fasa katalisnya larutan sama dengan fasa pereaksinya yang mau kita reaksikan ya. Ini reaksi pemecahan gula tebu menjadi glukosa memakai katalis H2SO4. Yang kedua, katalis heterogen berarti fasenya beda ya. Misalnya katalis logam ya, padatan pada reaksi pembentukan amonia, ini gas ya. Nah, reaksinya dalam wujud gas, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, katalisnya berupa padatan Fe ya. Ini reaksi yang sangat terkenal ya, pembentukan amonia ya. Ini adalah reaksi kesetimbangan juga, jadi dia harus diatur benar-benar, bukan cuma ditambah katalis tapi juga butuh suhu dan tekanan yang tepat supaya diperoleh NH3 yang sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita bahas di bagian mengenai kesetimbangan kimia, bab setelah laju reaksi, karena ini adalah reaksi kesetimbangan. Nah, peran katalis dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada tubuh kita ya. Dalam tubuh kita itu ada enzim ya. Enzim itu adalah katalis biologis ya, yang ada di dalam tubuh untuk mempercepat terjadinya, contohnya enzim pencernaan ya, akan mempercepat terjadinya pencernaan makanan kita ya, sehingga dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, dalam industri ini ada berbagai macam peran katalis. Contohnya yang paling umum adalah proses kontak H2SO4 ya, kemudian proses Haber-Bosch pembuatan amonia memakai katalis sehingga lebih cepat terjadinya produk dan lebih ekonomis secara finance, itu lebih ekonomis ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori tumbukan dan konsep laju reaksi ya. Ini baru masuk ke intinya dari bab ini adalah konsep laju reaksi. Laju reaksi itu didefinisikan sebagai pengurangan konsentrasinya reaktan atau pereaksi, atau juga sebagai penambahan produk per satuan waktu. Ya, contohnya di sini adalah reaksi magnesium 2Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 dan H2. Yang namanya laju reaksi terhadap reaksi yang di atas ini adalah pengurangan konsentrasinya magnesium dalam molaritas dibagi waktu, juga sebagai pengurangan konsentrasi HCl dibagi waktu, atau pertambahan MgCl2 bagi waktu, atau pertambahan konsentrasi H2 terhadap waktu. Jadi di sini memakai konsep stoichiometry ya, konsep mol. Itu harus kalian ulang-ulang kembali mengenai konsep mol ya. Ada massa, ada volume, ada molaritas. Itu dipakai lagi di bab-bab di kelas 11 ini ya. Nah, reaksi antara molekul pereaksi bisa terjadi jika terjadi tumbukan ya. Nah, tumbukan ini harus menyebabkan molekul-molekul tersebut memiliki energi kinetik minimum ya. Supaya terjadi tumbukan, jadi si molekul-molekul itu harus punya energi kinetik minimum ya, yang disebut dengan energi aktivasi. Ya, jadi secara nggak langsung energi aktivasi adalah energi minimal yang dibutuhkan agar tumbukan terjadi ya, agar terjadi tumbukan. Biasanya supaya terjadi tumbukan yang kita butuhnya adalah energi kinetik ya. Nah, di sini ada contoh, kalau konsentrasi kecil pasti kemungkinan bertumbukannya juga kecil, tapi kalau konsentrasi besar kemungkinan tumbukan itu akan semakin sering ya, sehingga lebih besar kemungkinannya terjadi reaksi antara reaktan dan reaktan sehingga produknya lebih cepat terjadi. Nah, ada dua jenis reaksi ya yang sudah kita bahas sebelumnya di bagian termokimia, eksoterm dan endoterm. Nah, ini ada grafik yang berbeda ya. Eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor ya, delta H-nya adalah negatif. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Reaktannya ini
di atasnya produk ya, karena kan delta H adalah produk dikurang reaktan ya. Delta H produknya misalnya di sini 100, nah si reaktannya di sini misalnya 300 joule, berarti delta H-nya minus 200. Nah, energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhkan si pereaksi ya. Reaktannya ini mulai dari start awal 300, dia harus melewati suatu energi kinetik minimum, katakanlah di sini 1000 ya. Jadi dia harus mempunyai 700 joule energi sehingga dia dapat bereaksi menjadi produk ya. Nah, ini adalah contoh reaksi eksoterm. Sebelah kanan ini adalah contoh reaksi yang endoterm ya, yang menyerap kalor. Delta H-nya positif sehingga reaktannya ini di bawah produk ya, produknya lebih di atas. Jadi contohnya kalau di sini produknya 300 joule, reaktannya di sini 100, maka delta H-nya 300 kurang 100 ya, plus 200. Energi aktivasi itu energi yang dibutuhkan dari reaktan menuju ke titik puncaknya ya. Ini adalah katakanlah 1000, jadi dia harus melalui 900 ya, dari 100 ke 1000 dia butuh 900 joule supaya bisa terbentuklah si hasil reaksi. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai persamaan laju reaksi dan order reaksi ya, persamaan laju reaksi dan order reaksi. Jadi laju reaksi selain didefinisikan sebagai pengurangan reaktan terhadap waktu atau penambahan produk terhadap waktu, dia dapat dibuat suatu persamaan ya, yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Jadi ingat ya, laju reaksi itu hanya tergantung dari reaktan, konsentrasi reaktan. Contohnya ada reaksi A plus B menjadi C plus D, di sini M, N, P, dan Q ini adalah koefisien dari masing-masing zat ya, A, B, C, dan D. Laju reaksi itu didefinisikan V adalah K dikali konsentrasinya A ya, reaktannya adalah A dan B. A dipangkatkan suatu konstanta X ya, dan B dipangkatkan konstanta Y ya. X dan Y ya, X dan Y ini yang dinamakan order reaksi ya. X adalah order terhadap A, Y adalah order reaksi terhadap B. Nah, K itu adalah tetapan laju reaksi yang didapat dari hasil percobaan ya, tergantung dari jenis reaktan dan suhu ya. Tiap reaksi ini memiliki nilai K yang tertentu ya, jadi dia tergantung dari hasil percobaan. X plus Y itu dibilang adalah order reaksi total ya. Jadi persamaan laju reaksi ini hanya dapat ditentukan melalui hasil percobaan ya, bukan dari persamaan reaksi. Jadi nggak boleh langsung dianggap koefisiennya reaktan itu mewakili order reaksi. Memang kadangkala order reaksi sama dengan koefisien reaktan, tapi itu kebetulan. Biasanya X dan Y ini kita peroleh dari hasil percobaan ya. Nah, ada order reaksi yang 0, artinya si produk itu selalu konstan ya, kecepatannya reaksi membentuk produk itu selalu konstan, walaupun konsentrasi reaktannya itu dirubah semakin besar, dia tidak mempercepat reaksi ya. Itu artinya ordernya 0, X plus Y nya 0. Artinya reaksi tersebut sebenarnya tidak dipengaruhi oleh reaktan ya. Kemudian ada order reaksi 1, grafiknya linear ya. Semakin besar konsentrasi reaktan, di sini katakanlah reaktannya A, V-nya juga semakin cepat dan dia berbanding lurus. Nah, kalau order reaksi 2, dia grafiknya itu seperti fungsi kuadrat ya. Semakin besar konsentrasinya reaktan, V-nya ini ada suatu titik dia akan semakin tinggi, tidak berbanding lurus, tapi dia berbanding seperti fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya nanti di contoh soal kita akan bahas satu persatu.